Di atas tanah gersang Balochistan, api membumbung tinggi dari sebuah pipa gas yang diledakkan. Namun, ini bukan sekadar sabotase lokal. Ribuan mil dari sana, di ruang rapat mewah di Langley CIA dan markas besar MSS di Beijing, para pemain catur dunia sedang menyesuaikan strategi mereka. Selamat datang di tahun 2026. Sebuah tahun di mana Balochistan bukan lagi sekadar provinsi di Pakistan, melainkan medan tempur utama Perang Dingin baru. Di bawah tanah yang diinjak oleh para militan bertopeng, terkubur harta karun senilai 7 triliun dolar. Emas, tembaga, dan litium yang akan menentukan siapa yang menguasai teknologi dunia dalam 50 tahun ke depan. Ini adalah kisah tentang bagaimana pintu belakang perbatasan dibiarkan terbuka, bagaimana senjata canggih NATO menguap ke tangan pemberontak, dan bagaimana sebuah negara dikorbankan demi dominasi global. Mengapa serangan militan memuncak justru sekarang? Jawabannya ada pada satu nama, Reko Diq. Situs ini memiliki cadangan tembaga dan emas terbesar di dunia. Data intelijen, laporan internal yang bocor menunjukkan bahwa cadangan di Reko Diq jauh lebih besar dari yang dipublikasikan. Ini bukan sekadar tambang, ini adalah bank sentral mineral dunia. Perusahaan raksasa Kanada Amerika, Barrick Gold, resmi memulai operasional fisik. Bagi Amerika Serikat, Reko Diq adalah bank sentral mineral. Tembaga adalah minyak baru. Siapapun yang menguasai tembaga, dialah yang mengendalikan revolusi energi hijau dan produksi mikrochip militer. Konspirasi yang paling masuk akal adalah keterlibatan intelijen Barat untuk memastikan bahwa investasi China di wilayah yang sama tidak pernah stabil. Dengan memelihara konflik tingkat rendah, Barat menciptakan risiko keamanan yang membuat investor China ragu, sementara perusahaan mereka sendiri tetap menambang di bawah pelindungan paramiliter khusus. Data intelijen lapangan menunjukkan anomali yang mengerikan. Militan Baloch Liberation Army (BLA) tidak lagi menggunakan senjata rakitan. Dalam serangan Operasi Herov 2026, ditemukan bukti penggunaan M4 karbin dan optik thermal, senjata standar pasukan khusus NATO. Javelin ATGM, rudal anti-tank yang mampu menghancurkan kendaraan lapis baja militer Pakistan dalam hitungan detik. Komunikasi satelit terenkripsi, jalur komunikasi yang mustahil ditembus oleh intelijen Pakistan, namun terhubung ke server di luar negeri yang aman. Pertanyaannya, bagaimana militan di gua-gua bisa memiliki teknologi yang hanya dimiliki negara adidaya? Jawabannya ada pada pintu belakang perbatasan Afghanistan yang sengaja dibiarkan berlubang oleh kepentingan intelijen asing. Ini adalah plausible deniability, senjata dikirim melalui pihak ketiga, sehingga ketika ditanya, Washington bisa berkata, itu hanya sisa perang Afghanistan. Bagi Beijing, pelabuhan Gwadar di Balochistan adalah jalur napas. Jika Selat Malaka diblokade oleh Angkatan Laut AS, China akan mati lemas tanpa pasokan minyak. Gwadar adalah pintu daruratnya. Sabotase terstruktur, serangan militan tahun 2026, secara spesifik menyasar teknisi dan infrastruktur China. Ini bukan kebetulan, ini adalah perang ekonomi. Dengan membuat Gwadar tidak aman, AS berhasil memutus leher strategi Belt and Road Initiative China. Respons China, Beijing mulai kehilangan kesabaran. Data rahasia menunjukkan China sedang menekan Pakistan untuk mengizinkan penempatan Private Security Companies, PSC, asal China, militer swasta yang lebih tangguh dari tentara reguler. Jika ini terjadi, sebagian wilayah Pakistan resmi menjadi protektorat China. Inilah yang diinginkan China, kekacauan yang memberi mereka alasan untuk masuk. Militer Pakistan tidak tinggal diam, namun mereka terjepit. Melalui operasi Azam-e-Istihkam, mereka mencoba membersihkan militan. Tapi ada sisi gelap di sini. Kepentingan militer, konflik berarti anggaran. Selama Balochistan membara, militer memiliki alasan untuk meminta dana darurat miliaran dolar dari pemerintah pusat dan bantuan luar negeri. Setelah melihat semua data, inilah narasi yang paling logis. Balochistan sedang dijadikan zona penyangga kekacauan. Amerika Serikat berkepentingan agar wilayah ini tetap tidak stabil guna menghalangi ambisi global China. India Arrow berkepentingan agar militer Pakistan tetap sibuk di perbatasan barat dan melupakan Kashmir. Perusahaan tambang berkepentingan agar harga royalti tetap rendah karena resiko keamanan yang tinggi. Militan BLA hanyalah pion. Mereka diberikan senjata canggih, diberikan koordinat intelijen lewat satelit, dan diberikan narasi kemerdekaan. Padahal,
Mereka hanya bekerja untuk memastikan bahwa jalur sutra modern Cina berakhir di kuburan massal di Balochistan. Saat debu ledakan di Gwadar mengendap, kenyataannya tetap sama. Rakyat Balochistan berdiri di atas emas, namun hidup di bawah bayang-bayang laras senapan. Dunia tidak peduli pada aspirasi mereka. Dunia hanya peduli pada berapa ton tembaga yang bisa dikeruk, dan berapa banyak proyek China yang bisa dihancurkan. Tahun 2026 adalah saksi di mana sebuah provinsi menjadi laboratorium perang proksi paling canggih di abad ini. Senjata NATO di tangan militan, modal Cina di pelabuhan, dan emas rekodik di kantong korporasi barat. Pertanyaannya sederhana. Jika esok pagi Balochistan merdeka, apakah mereka benar-benar akan bebas, atau hanya akan berganti tuan dari Islamabad ke Beijing atau Washington?